Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini resepnya murah meriah, gampang banget dibikin, dan bahan-bahannya juga sederhana banget. Ini pertama-tama kita siapkan buncis. Ini buncis sudah dicuci bersih dan kita akan potong-potong kurang lebih 3 cm atau 4 cm juga boleh. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah ini kita tambahkan lagi bakso sapi. Flavi juga bisa pakai bakso ayam ataupun pakai fish cake. Itu juga enak banget rasanya. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu. Nah di sini kita akan tambahkan lagi toge. Ini segenggam aja udah cukup. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita potong tipis-tipis. Ini kan masih lengket, kita lepaskan ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis juga. Jadi semuanya hari ini tuh serba simple, serba praktis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya juga akan kita iris tipis-tipis juga. Jadi hari ini benar-benar nggak ada ngulek, nggak ada blender. Jadi cukup kita potong-potong aja. Di sini kita tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau pedes, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedes sama sekali, boleh cabai rawitnya di skip. Bahkan biji cabai merah besarnya pun itu bisa dibuang. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang bombay, bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian baru kita masukkan cabai merahnya. Nah setelah ini kita akan masukkan buncis. Kemudian kita aduk-aduk. Nah sekarang sekalian aja baksonya kita cemplungin juga. Kemudian kita akan aduk-aduk rata lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula Jawa atau gula merah secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan juga beri sedikit air. Kita akan aduk rata. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa pakai kaldu jamur, kaldu ayam, micin, ataupun kaldu sapi sesuai dengan selernya Flavis aja. Kemudian kita akan masak sampai nanti sudah dirasa matang, baru masukkan togenya. Nah kalau togenya sudah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Jadi biar togenya tuh nanti warnanya masih cantik dan masih krius-krius. Seperti ini aja Flavis, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Yang pasti ini cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan pare. Ini rasanya enak banget, walaupun masakan murah meriah, masakan deso, tapi rasanya enak banget. Ini kita siapkan pare. Ini parenya aku pakai jenis yang gede-gede. Kalau ini rasanya udah nggak sepahit kalau pare jenis yang kecil-kecil ya. Kemudian ini parenya tadi sudah dicuci bersih, dibuang bijinya. Kemudian kita akan potong tipis-tipis. Setelah selesai kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan campurannya. Di sini aku pakai tempe. Nah tempe itu nggak ketinggalan rasanya kalau dalam masakan hari-hariannya Flavi Kasih itu pasti selalu ada tempe atau tahu. Kemudian ini tempenya akan kita potong kecil-kecil, kotak-kotak tuh lah, kira-kira seperti itu, ataupun memanjang juga boleh. Kemudian setelah kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ini bener-bener khas deso banget, cuma tumisan biasa, tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Jadi hari ini bumbunya itu benar-benar cuman kita potong-potong, nggak ada blender, nggak ada ngulek. Kemudian setelah ada bawang merah, di sini kita akan siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah. Nah kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas lagi, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, Flavis cukup pakai cabai merah yang besar aja supaya nanti hasil masakannya jadi nggak pucet gitu. Nah pertama-tama di sini kita akan goreng tempenya terlebih dahulu ya. Kadang-kadang aku masak pare itu juga nggak aku goreng, jadi langsung aku remet, aku campur. Tapi hari ini mau aku goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau sudah matang,
kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini minyak bekas goreng tempenya aku kurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, baru kita akan masukkan parenya. Kemudian kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbunya tercampur rata seperti ini. Nah, di sini aku mau tambahkan ada bumbu-bumbu lainnya yang nggak ketinggalan kalau dimasakkan Flavikasi. Di sini aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa, dan sini ada gula Jawa yang nggak boleh ketinggalan. Jadi nanti rasanya gurih, terus sedikit pedas dan juga ada sedikit manisnya. Itu rasanya enak banget. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Ada yang suka masakan sayur mateng banget, ada yang sukanya masih krius-krius, itu disesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah, kalau misalnya udah mau diangkat, kita akan masukkan tempenya, kemudian kita akan wolak-walik biar semua bumbu tercampur rata dengan tempenya. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kita masak oyong tuh dibikin bening aja ya. Nah, hari ini kita mau bikin resepnya yang berbeda. Kita akan tumis oyongnya. Ini oyongnya aku buang hanya bagian kasarnya aja. Jadi bagian halusnya gak usah dibuang, biar nanti rasanya tetap masih krius-krius saat dimaem. Ini oyongnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya aku pakai motong segi 4 aja. Flavis juga bisa mau serong juga nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa, tahu coklat goreng ya. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai cambah kedelai. Wah, ini enak banget. Ini bener-bener kesukaanku banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang merah atau brambang. Nah, brambangnya akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong-potong. Pokoknya hari ini benar-benar simple banget, benar-benar menu simple banget. Bumbunya nggak diulek-ulek, nggak ada yang blender, semuanya serba potong. Nah, di sini kalau mau lebih pedas tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik tapi nggak pedas. Tambahkan lagi daun salam biar nanti lebih harum lagi. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai nanti layu. Setelah ini kita akan masukkan ada cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya dan juga tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Oyong itu belakangan aja ya, supaya nanti masih tetap krius-krius saat dimaem. Kalau misalnya cambah dan tahunya sudah matang, baru kita akan masukkan oyongnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Di sini Flavis bisa tambahkan juga ada gula merah, boleh juga pakai gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, kaldu jamur, micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Setelah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar karena oyongnya itu bener-bener sebentar aja udah matang, makanya tadi aku masukinnya belakangan. Nah, ini sudah matang Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Oyongnya juga masih krius-krius, rasanya gurih banget. Ini cocok banget untuk kita untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajane kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah, aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil, aku suka banget dimasakin ini sama mbahku. Nah, kemarin waktu aku ke rumah mbahku, terus dimasakin ini, terus langsung kayak kepikiran, aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, rasanya enak banget. Biarpun bahannya sederhana, tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah, ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget, Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini, setelah ada cabai kita potong-potong, sekarang kita akan siapkan wajan. Nah, ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Lalu kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng, Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau Flavis mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng, tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krius-kriusnya biar lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan daun singkong yang enak banget. Ini kita pakai daun singkong, aku pakai daun singkongnya jenis cakar ayam. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa pakai daun singkong yang jenis biasa. Ini daun singkong yang akan kita petik. Kalau sudah dipetik, ini akan kita rebus ya. Pastikan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita aduk-aduk. Nah, tips untuk Flavis di rumah, kalau misalnya pengen daun singkong tetap warnanya cantik, di sini aku akan pakai garam, tapi Flavis juga bisa pakai baking soda. Terserah Flavis aja mau pilih yang mana. Kalau aku cukup pakai garam. Terus kemudian masaknya jangan ditutup, jadi nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau sudah mateng, kita angkat, kita akan sisihkan dalam mangkuk, kemudian kita langsung siram dengan air dingin. Nah, ini tips ini juga untuk bikin daun singkongnya tetap hijau. Kemudian ini akan kita peres. Kalau sudah diperes, kita akan iris. Di sini aku akan iris kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk kita maem. Kemudian setelah daun singkongnya kita potong-potong,
Kita akan sisihkan dulu, kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai teri dan juga ada petai. Ini petainya aku pakai sebanyak 3 lenjer dan terinya 1 genggam aja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting. Nah di sini Flavis kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku akan menghaluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Jadi sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan terinya. Jadi bumbunya kita sisihkan. Ini kan sudah sedikit minyaknya. Kita masukin terinya. Ini fungsinya supaya terinya nanti lebih cepat matang dan kering. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa goreng terlebih dahulu terinya ya. Ini kalau terinya sudah kering, kita akan aduk rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir atau gula Jawa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petenya. Nah ini kenapa petenya aku masukin terakhir, biar nanti pada saat dimaem itu masih ada rasa kretus-kretusnya. Kita tuh suka banget kalau makan pete itu masih ada rasa kretus-kretusnya. Ini sudah mateng, ini rasanya udah enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Flavis juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga brambangnya. Kemudian kalau sudah harum masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum di sini kita akan masukkan tahu kuningnya terlebih dahulu. Nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Terus ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan.
Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi anget untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari gobis atau kol. Biasanya kan kalau kita pakai kol untuk bikin campuran soto ataupun campuran bakmi goreng, bakmi godok. Nah hari ini kita akan bikin resep sarapan dari kol. Kita akan tumis, ini tumisannya kilat banget. Jadi bener-bener resepnya simple, sederhana, tapi rasanya enak banget. Ini aku siapkan kolnya satu buletan agak sedang ya ukurannya. Kemudian kita akan rawis kolnya tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Nah sementara itu kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan tahu. Ini aku pakai tahu kopong. Flavis kalau misalnya nggak punya tahu kayak gini, mungkin di daerahnya Flavis susah untuk dapat tahu kayak gini, bisa juga pakai tahu putih ataupun tahu kuning. Nah ini aku potong kotak-kotak supaya nanti serasi dengan gobisnya atau kubisnya atau kolnya. Kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuman pakai cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga daun salam. Nah, semua bahan ini akan kita potong. Jadi hari ini kita nggak perlu repot-repot ngulek, nggak perlu repot-repot blender. Jadi memang resepnya praktis banget. Apalagi kalau kita pagi-pagi masak untuk sarapan ataupun untuk makan malam, kita cari yang praktis-praktis. Nah, resep ini cocok banget untuk Flavis siapkan untuk sarapan dan juga makan malam. Kemudian setelah ini jangan lupa daun salamnya. Kalau semua sudah siap, siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga cabenya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya berbau harum. Nah di sini Flavis kalau misalnya mau pedes banget, boleh tambahkan cabai merah rawit ya. Kemudian kita akan masukkan gobisnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Biarkan sampai nanti gobisnya setengah matang. Setelah ini baru akan campurkan tahunya. Nah di sini tahunya Flavis nggak harus pakai tahu jenis yang aku pakai. Flavis juga bisa pakai tahu kuning ataupun tahu putih, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian kita akan masak lagi. Nah di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam secukupnya, pepper secukupnya, gula pasir secukupnya. Flavis bisa tambahkan gula pasir juga, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka masak pakai gula pasir, nah itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Nah ini akan kita masak lagi sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku masih suka sayuran itu yang masih krius-krius, rasanya nanti akan lebih enak. Ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini resepnya praktis banget, cocok untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari kangkung. Resep ini aku suka banget karena bikinnya gampang banget dan aku juga hanya pakai bumbu yang simple banget. Ini kangkungnya akan kita petik ya. Untuk metiknya Flavis boleh pakai cara seperti ini. Ini nggak dibelah ya, ataupun Flavis juga bisa pakai cara yang kedua, ini kita belah. Kadang-kadang tuh suka ada yang takut dalamnya tuh suka ada binatang apa gitu. Jadi kadang-kadang juga ada yang pakai cara seperti ini. Atau juga misalnya Flavis nggak mau dipetik-petik, langsung dirajang pun juga boleh banget. Jadi terserah Flavis mau pakai cara yang mana. Setelah kangkungnya dipetik, nanti kita akan cuci yang bersih ya. Kemudian kita siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai cambah kedelai hitam. Wah, ini salah satu
masakan favorit aku kalau lagi di desa. Kemudian untuk bahan bumbunya kita cuma pakai bawang putih. Nah, bawang putihnya juga akan kita cincang. Jadi hari ini kita nggak pakai bumbu macam-macam, kita cuman pakai bawang putih aja. Nanti kita tinggal tambahkan garam aja udah cukup. Setelah bawang putihnya selesai kita cincang, kemudian kita siapkan masaknya. Siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita baru masukkan bawang putih yang sudah tadi kita cincang. Biarkan sampai harum dan warnanya sedikit kecoklatan seperti ini. Baru kita akan masukkan kecambah gulai hitamnya. Nah, ini kan dia rodok keras ya, jadi kita masukinnya di awal. Kemudian kita akan aduk-aduk. Baru setelah itu kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkungnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita masaknya pakai api yang besar ya, supaya kangkungnya itu nggak kemeliru atau warnanya itu jadi nggak biru gitu. Kemudian setelah ini kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita akan aduk-aduk rata lagi. Bagi pelapis yang nggak terlalu suka tumis kangkung ada airnya, boleh ditiadakan airnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi garam dan penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa pelapis bisa pakai, bisa enggak ya, tergantung sesuai dengan selera pelapis di rumah. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak perlu lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Rasanya itu kalau udah makan tumis kangkung kayak gini, rasanya tuh nggak pengen makan lauk yang lain lagi. Udah cukup ini aja pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Ini resepnya murah meriah, bahannya juga gampang banget kita cari di pasar. Hari ini kita mau bikin tumis genjer ya. Ini aku pakai yang kembangnya, Fluffy juga bisa pakai yang daunnya. Ini tadi aku siapkan 2 ikat, kemudian kita akan potong-potong. Setelah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan rendam dulu dengan air mendidih. Nah, ini fungsinya supaya nanti nggak ada bau langu dan nggak ada pahitnya. Ini kita rendam kurang lebih 2 menit. Nah, kemudian kalau sudah 2 menit kita akan saring lagi. Nah, nanti setelah disaring kita letakkan dulu dalam mangkok lagi. Kita akan cuci dengan air yang dingin. Nah, sambil dicuci kita sambil remas-remas. Nah, aku mau kasih tahu Fluffy, bagi Fluffy yang belum pernah makan genjer itu kadang-kadang suka ada pahit, agak langu gitu. Nah, kalau Fluffy pakai cara seperti ini nanti rasanya udah nggak ada pahitnya lagi. Nah, ini jangan lupa terakhir kalinya kita peres ya. Nah, ini akan kita peres semuanya sampai nanti habis. Setelah diperes kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe sumpil. Nah, ini tempenya aku sengaja beli yang belum terlalu jadi karena biar nanti kita dapat tekstur yang masih agak meringsil gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, itu bikin nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kurang lebih tadi aku siapkan tempenya sebanyak 400 gram. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya, ada cabai merah keriting. Fluffy juga bisa pakai cabai merah besar ataupun pakai cabai rawit kalau mau lebih pedas. Jadi boleh dicampur antara cabai keriting dan cabai rawit. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai berambang. Kemudian berambangnya akan kita potong tipis-tipis. Selain ada cabai dan bawang merah atau berambangnya, nanti juga kita akan pakai bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong aja karena ini masakan sederhana banget.
Dan masakannya praktis banget, jadi bumbunya cukup kita potong-potong aja, nggak ada yang ulek-ulek, nggak ada yang di blender-blender. Ini kita tambahkan lagi laos ya, ini sak jempol aja. Kemudian biar lebih wangi lagi kita tambahkan daun salam. Setelah ini kita siapkan wajan dan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang dan juga gambangnya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti layu dan berbau harum. Baru setelah ini kita akan masukkan cabai dan juga laos dan juga daun salamnya. Kemudian kita tumis-tumis lagi ya sampai harum dan layu. Baru setelah ini kita masukkan tempenya. Kemudian tempenya kita akan aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan genjernya. Nah di sini berarti sudah nggak perlu khawatir lagi kalau nanti genjernya ada rasa pahit dan juga getirnya. Karena tadi kita udah pakai proses direndam pakai air panas dan kita peres. Nah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula jawa, kemudian garam sedikitnya, gula permen sedikitnya, kemudian kita tambahkan lagi air. Bagi pelapis yang nggak suka masakan pakai gula, gulanya boleh di skip ya. Tapi kalau aku lebih suka masakan kasih sedikit gula. Nah ini tumis genjer dan tempenya sudah mateng. Ini rasanya enak banget, aromanya juga udah harum banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget diwam pakai nasi anget. Kalau ada ikan pindang goreng boleh ditambahkan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.